yang sia-sia. Nah, kemudian kita lanjutkan daripada hadis yang ke-13 di antara hadis 40 kumpulan Imam Nawawi yang bertemakan kamalil iman, kesempurnaan iman. Jadi orang tadi sudah Islam, kemudian perbuatannya tadi menyatakan akan keislamannya. Nah, Islam didasari dengan iman. Iman perlu dengan kesempurnaan bentuk keimanan seseorang tadi. Maka ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hamzah. Abi Hamzah ini kunyah yang diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, sebab beliau ini tadi mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim, pembantu bahasanya. Jadi pembantu seorang murid kepada gurunya tadi, apa keperluan guru tadi, maka si murid ini dengan sigap membantu dan meringankan daripada beban si guru. Dengan tujuan apa tadi? Mendapatkan ilmu dan barokah daripada si guru tadi. Apakan lagi ini Rasulullah. Nah, lalu tadi Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ay la tidak sempurna iman seseorang, bukan la yu'minu tadi, bukan tidak beriman sama sekali, tidak, la kamalal iman. Tidak sempurna keimanannya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai bagi saudaranya seiman, saudaranya semuslim, seperti halnya dia mencintai akan dirinya. Nah, jadi iman seseorang tadi sempurna, dia percaya tadi Allah Ta'ala itu ada. Dia percaya bahwasanya Allah Ta'ala tadi menciptakan malaikat. Dia percaya Allah Ta'ala menurunkan kitab risalahnya. Dia percaya bahwasanya ada Rasul-Rasul Allah Ta'ala yang utus kepada sekalian umat. Dia percaya nanti akan datangnya hari kiamat. Dia juga percaya setiap kehidupan kita yang kita arungi ini tadi sudah ditentukan Allah Ta'ala melalui takdir baik dan buruknya. Nah, iman tadi ditanamkannya di hati. Nah, lalu tadi bentuk iman tadi supaya wujud gimana? Nah, makanya kata Nabi tadi, cintailah saudara semuslim tadi sebagaimana kamu mencintai akan dirimu. Kira-kira masing-masing ibu-ibu di sini nih tidak mau kan dirinya tadi misalkan disakiti ataupun tadi dicelakai batang tubuh sampean semua nih, tidak mungkin. Nah, maka tadi apabila tadi kita tidak mau melukai diri kita, maka janganlah tadi kita melukai sesama muslim yang beriman pula. Nah, menurut keterangan ulama, hadis ini menunjukkan kepada kita, Rasulullah menunjukkan kepada kita kepada rahasia yang diperpegangi, yang menjadikan pondasi bagi sesama mukmin, dan juga menjadi tali hubungan antara mereka. Dan juga hikmah daripada hadis ini yang dapat kita ambil juga, kita sebagai manusia ini tidak bisa hidup masing-masing. Pasti tadi kita perlu bantuan daripada tetangga, misalnya kawan atau yang lain sebagainya. Karena mana tadi kita hidup itu perlu sosial. Dan hidup sosial sesama muslim tadi menjadi bentuk kesempurnaan iman. Karena tadi Nabi yang menyuruh, Allah Ta'ala juga hakikatnya yang menyuruh, Nabi menyampaikan.
La yarshuduna ar-rasul fil hadis ila sirri tamassukil mu'min wa tarabutihim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya menjadi rahasia perpegangan orang-orang yang beriman dan tali hubungan di antara mereka. Karena tadi haram darahnya orang yang beriman tadi ditumpahkan, haram tadi hartanya dirampas, haram tadi puji celanya, kehormatannya kita rusak. Nah, maka tadi untuk menjaga itu tadi, kita menjaga daripada darah orang muslim, kita menjaga harta orang muslim yang beriman, kita menjaga kehormatannya, tidak kita rusak. Nah, maka itulah tadi bentuk gambaran kesempurnaan iman seseorang. Wa huwal hubbul ladzi yasillu bil muslimin ila a'zamid darajah. Wahwa, dan hadis ini yaitu menimbulkan kecintaan yang menghubungkan hatinya kepada sesama muslim yang lain. Nah, yang mana kalau sudah tertanam cinta hati tadi kepada sesama muslim, cinta sesama berdasarkan keimanan, bukan cinta yang lain, bukan cinta tadi karena tujuan kita mendekati orang untuk misalkan misalnya tidak. Nah, ila a'zamid darajah, kepada menuju sepaling besar tinggi derajat. Wa huwa an tuhibbal khairu li ghairika, bahwasanya ia tanamkan, bahwasanya engkau tanamkan kebaikan li ghairika, bagi selain engkau. Nah, jadi hadis ini tadi juga menunjukkan kepada kita untuk kita tadi berbuat baik kepada sesama mukmin muslim. Kama tuhibbu li nafsika, sebagaimana kamu tadi menjaga dirimu, memperbaiki dirimu, begitu juga kepada orang lain. Li'annal muslimin ummatan wahidatan, karena yang namanya Islam, orang yang beragama Islam dimanapun dia berada, apapun sukunya, itu menjadi suatu kesatuan yang tidak terbeda. Makanya pula istilahnya tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi, itu ambilan asasnya daripada hadis Nabi. Meskipun berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tapi satu jua. Jadi di dalam ajaran Islam pun pula berbeda daripada suku, bahasa, yang penting tadi orang tadi beriman, orang tadi muslim, maka dialah saudara kita. Sebagaimana kata Nabi, mislul mu'minina hadfi fi tawaddihim wa taruhumihim wa ta'atufihim mithlul jasadi, perumpamaan sesama muslim yang saling menjaga, yang saling berkasih sayangan, yang saling berbelas kasihan, itu seumpama satu jasad. Nah, jadi mukmin satu ini dengan yang lain seperti diumpamakan satu jasad. Idza staka minhu aduun, apabila sakit daripada satu jasad tadi, tuda'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma, maka merasa tidak enak seluruh badan yang lain dan merasa demam. Yang sakit hidung, yang mampet hidung, yang meler hidung, malah seluruh badan yang panas. Yang sakit kepala, tapi yang enggak enaknya seluruh badan. Nah, begitulah tadi seorang gambaran mukmin yang menjadi suatu kesatuan. Apabila tadi ada saudaranya yang kesusahan, maka tadi mukmin yang lain hatinya tidak merasa enak, lalu kemudian tadi menimbulkan untuk membantu saudaranya yang kesusahan, macam kayak di Palestina nih, saudara kita di Palestina. Nah, maka tadi macam-macam bantuan yang sudah dikirim ke sana. Nah, orang yang rela berkorban, menyalurkan, membantu, membawakan nih daripada infak sedekah yang bisa kita bantu ke sana. Ya paling tidak doa lah, misalkan jadi kita tidak bisa memberikan materi. Nah, yang penting tadi doa, mudah-mudahan
orang di sana tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pula kalaunya sudah damai di sana, menang di Palestina nih, itu sudah ciri-ciri akhir zaman. Cuman tadi yang saat-saat yang ini tadi masih artinya ditindasnya orang muslim di sana ya. Nah, itu menjadi ladang ibadah juga bagi kita. Apakah kita imannya kita sempurna atau tidak? Ada nggak perhatian sedikit tadi di hati kita tadi, rasa iba terhadap muslim yang di luar sana yang sedang ditindas oleh orang yang menzoliminya. Nah, kalau tadi di hati kita ada rasa tidak enak, nah maka itulah tadi buah daripada keimanan. Walan yakunal muslim kamilul iman illa bidzalik. Tidak akan seorang muslim tadi mencapai kesempurnaan keimanannya melainkan dengan ia tadi menanamkan sifat kasih sayang kepada muslim yang lain. Itu sudah menjadi dasar kaidah yang baku, yang pasti, yang tidak bisa diubah-ubah. Allah Ta'ala aja kasih sayang sama makhluknya, masa kita tidak? Allah Ta'ala aja masih memberikan kesempatan kepada ahli maksiat untuk bertaubat kepadanya. Allah Ta'ala membukakan pintu rahmatnya kepada orang yang mau bertaubat kepadanya. Bahkan pula mudah-mudahan nih kita nih, kalau nenek sudah lah umrah nih lah nek ada nih yang waktu sampai umrah itu dalam melihat kubah Rasulullah nih. Nah, jadi pula di kubah Rasulullah nih ada tulisan syafaati li ahlil Ka'bah. Itu hadis Nabi. Nah, syafaatku untuk orang yang melakukan dosa besar. Nah, artinya Allah Ta'ala tadi menampakkan daripada sifat Rahman Rahimnya kepada hambanya. Nah, maka tadi sepatutnya lah pula kita tadi untuk tadi menjadikan ummatan wahidah tadi, maka tadi saling bantu membantu, saling menasihati. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah Ta'ala, kita sebagai umatnya Nabi tadi umat yang terbaik ketimbang umat yang terdahulu. Sebab apa tadi? Karena umatnya Nabi Muhammad ini tadi mengajak kepada sesama umat yang lain untuk berbuat baik. Macam kayak ibu ketua nih, pagi-pagi sudah ngechat di grup, ayo assalamualaikum ibu-ibu, sore ini kita yasinan. Itu mengajak kebaikan. Kemudian tadi tidak mau sesama muslim yang lain tadi terjerumus ke dalam lembah kejahatan. Wa tanhauna 'anil munkar, menegah daripada kemungkaran. Yang dua ini tadi berdasarkan tu'minuna billah, dia beriman kepada Allah. Fa ana uhibbu laka khair wa anta tuhibbu li khair. Nah, jadi seakan-akan mula sesama muslim nih, aku cinta kepadamu karena Allah Ta'ala. Nah, dan aku berbuat baik kepadamu. Wa anta tuhibbu li khair, dan engkau juga cinta kepadaku karena kebaikan. Wa idzan, dan kalau begitu tadi al khairu bainana, di antara sesama muslim tadi disitulah ladang kebaikan. Fala yujadul hasadul ghasyi awil karahiyati fil mujtami'il muslim. Nah, maka kalau sudah tadi dia mengharapkan kebaikan daripada orang lain ataupun tadi dia berbuat baik kepada sesama muslim tadi, tidak pernah akan didapat di antara sesama muslim yang saling berbuat baik tadi itu sifat iri dengki. Nah, kemudian tadi menipu, kemudian benci kepada sesama muslim. Nah, fil mujtami'il muslimin, pada perkumpulan
di tengah-tengah perkumpulan muslim, tidak akan didapat tadi ke sifat iri dengki. Karena tadi imannya tadi menyuruh bahwasanya tadi dia berbuat baik kepada orang lain sebagaimana dia tadi menjaga dirinya supaya dirinya baik. Nah, artinya dirinya tadi tidak mau disakiti, dia tidak menyakiti orang lain. Dirinya tadi tidak mau digunjing orang, dia tidak menggunjing orang lain. Nah, karena pula Allah Ta'ala melarang kita bersifat iri dengki. Karena masing-masing rezeki tadi sudah Allah tetapkan pada hambanya. Si A rezekinya sekian, si B rezekinya sekian. Jadi yang A tidak boleh beriri kepada si B, B nggak boleh beriri kepada si A. Wala apa kata Allah Ta'ala, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i mimma iktasabna. Janganlah kamu tadi menggerutu dari apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada sebahagian di antara kalian. Nah, dari kalangan laki-laki mereka ada bahagiannya, dari kalangan perempuan ada bahagiannya. Kenapa tadi laki-laki fisiknya kuat, perempuan enggak? Nah, jadi karena mana tadi pada lumrahnya laki-laki yang mencari nafkah, perempuan yang menerima nafkah. Nah, itu tadi. Jadi sesuai porsinya Allah Ta'ala menjadikan hamba itu tadi, tidak mungkin sia-sia. Nah, jadi tadi hikmah hadis ini tadi, kalau sudah tadi tertanam kebaikan sama muslim, maka tidak ada lagi iri dengki, benci membenci, apalagi membunguli, bahasa Banjarnya menipu. Wa min samaril hadisi intasyarat toma'ninati. Nah, toma'ninah. Nah, dan juga setengah daripada buah daripada ini hadis, tersebarnya ketenangan di antara sesama muslim. Nah, kada beabutan jarga sebanjarnya tidak ribut. Warahut ta'awun, dan tersebar pula tadi saling tolong menolong. Karena tadi aku pengen imannya sempurna, yang ini pengen sempurna, yang ini pengen sempurna, maka tadi sama-sama tadi saling memberikan kebaikan kepada orang lain. Idzan al khairu bainana. Kalau begitu kata ulama tadi, di antara sesama muslim tadi kebaikan semuanya. Lalu kenapa tadi ada yang maksiat? Nah, itulah tadi Allah Ta'ala mau menampakkan wa khalaqnakum azwaja. Allah Ta'ala jadikan kalian berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, baik buruk. Nah, jadi yang baik tadi menampakkan sifat keburukan tadi menampakkan kebaikan. Jadi kita yang berakal, yang Allah Ta'ala berikan akal ini tadi, suruh pilih, mau baik ini jalannya, mau yang tidak baik ini jalannya, mau surga ini jalannya, mau neraka ini jalannya. Wahidatil kalimah, dan menyatukan kalimat, menyatukan pendapat, menyatukan i'tikad. Bersama-sama kita duduk nih, misalnya nih di majelis ilmu tadi, bersama-sama mencari ridhonya Allah, itu wahidatil kalimah. Wa sa'adatun nas, dan menjadikan tadi keberuntungan, keamanan di sekitar masyarakat di situ tadi. Bal min samaril hubbi an man ahabba qauman hasyara ma hum fa alaina an nuhibbar rasul wa sahabatihi at-tahirin hatta hatta nahsyurhum mahum fi a'la darajatil jannah fil firdausil a'la. Nah, jadi setengah daripada buah yang paling penting yang perlu kita capai daripada mengamalkan ini hadis, yaitu seseorang yang menanamkan kecintaannya pada suatu kaum muslimin. Nah, maka dia pengen menyatukan kebaikan di antara mereka. Nah, kemudian fa'alaina, maka wajiblah terhadap kita an nuhibbar rasul, bahwa kita mencintai rasul. Ada juga hadis yang lain, tidak akan sempurna keimanan seseorang terkecuali Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, melebihi daripada keluarganya, anak istrinya, bahkan dirinya. Kemudian sahabat-sahabat Rasul. Nah,
hatta nahsyuruhum mahum, sehingga tadi kita yang mencintai Rasul dan para sahabat dan kaum muslimin yang beriman yang beramal soleh ini tadi dimasukkan dalam golongan mereka yang mana tadi Allah Ta'ala letakkan kita tadi pada surganya Firdaus yang tinggi. Faidatun qila lil ahnafi wa kana ahlamun nas mimman ta'lam talhal apa hilma qala min nafsi. Nah, ada di kalangan ulama Ahnaf ada seseorang yang bersifat hilim. Hilim ini pula di atas daripada sabar. Sabar itu masih menahan amarah, tapi kalau sudah sifat hilim ini tadi los daripada amarah. Dikenal orang beliau ini orang yang bersifat ahlam, bersifat hilim, lemah lembut. Nah, kemudian dia ini ditanya orang, lahu kaifa dzalika, bagaimana tadi menanamkan sifat lemah lembut, sifat hilim tadi pada diri. Qala, maka dijawab si ulama ini tadi, kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadi mislihi. Jikalau tadi aku tadi tidak suka di diriku ini tidak suka kayak gini, maka tidak akan kulakukan kepada orang